Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hidup kita ini. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Saat ini kami dari podcast Mulhani TV ingin mencoba kembali membahas suatu isu-isu yang berkaitan dengan masalah pemilu, di mana akhir-akhir ini kita melihat bahwa dan mendengar tokoh-tokoh kita dan juga para pejabat pemimpin kita itu kembali menghangatkan masalah jabatan presiden yang 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Saat ini depan kami sudah hadir, boleh katakan seorang tokoh. Ini seorang tokoh McD nih, yang saya rasa banyak sekali masukan-masukan yang akan bisa dia sampaikan mengenai mungkin apa tidaknya presiden itu ditambah perpanjangan masa jabatannya atau mungkin menjadi 3 periode seperti yang kita dengar di mass media. Akhir-akhir ini ada pernyataan atau katakanlah komentar dari pimpinan salah satu lembaga kita, lembaga MPR, yaitu kita kenal dengan Bamsud. Beliau menanyakan apakah kemungkinan bisa presiden ini menjadi 3 periode, dengan alasan ya karena kita kan Indonesia baru saja melalui masa-masa yang berat mengenai COVID, kemudian ternyata pemerintah dianggap cukup berhasil mengatasi masa COVID ini, dan kemudian adanya survei-survei yang menganggap cukup puas dengan kinerja pemerintah yang dikomandai oleh Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga beliau melontarkan apakah hal-hal ini bisa menjadi suatu hal yang dianggap prestasi dan kemungkinan lebih baik untuk dilanjutkan kembali masa kepemimpinan beliau. Tapi kita tentunya menyadari bahwa negara kita ini negara hukum. Mengenai masalah masa jabatan presiden, para pimpinan negara itu sudah diatur oleh di dalam Undang-Undang Dasar 45. Tepatnya di pasal 7, bahwa seorang presiden itu hanya bisa dipilih 2 kali. Tidak bisa lebih dari 2 kali. Sedangkan di sisi lain ada pasal 22 juga mengenai masalah pasal pengaturan pemilu, yaitu semua pimpinan, baik presiden, wapres, para anggota-anggota MPR, DPR, dan DPD, DPRD, itu harus melalui pemilu. Nah, ini menjadi suatu hal yang tidak mungkin kalau dari sisi konstitusional. Kecuali kalau memang bangsa ini menginginkan adanya perubahan kembali mengenai Undang-Undang Dasar 45 yang sudah, nggak salah, sudah 4 kali diamandemen. Nah, mengenai hal ini, jadi perlu suatu penjelasan supaya masyarakat tidak bingung. Ya, kenapa kok timbul kembali adanya ide-ide perpanjangan presiden atau bahkan 3 periode untuk masa jabatan presiden. Oleh sebab itu, angka baiknya kita mendengarkan pendapat salah seorang tokoh kita, McD, yang juga dia pengamat sosial politik di negara kita ini, untuk mendengarkan pendapatnya. Bagaimana pendapat beliau? Selamat siang Pak Denny. Ya, selamat siang. Ini jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada hal menarik pada ini. Hal yang sangat mendasar sekali, yaitu masalah masa jabatan presiden. Ya, toh? Jadi ada sekelompok masyarakat yang menginginkan, yang menganggap kinerja presiden kita baik dengan timnya, kemudian menginginkan presiden ini lanjut masa jabatannya. Seperti misalkan adanya musyawarah rakyat. Yang terakhir saya dengar di Bandung, itu juga menginginkan Presiden Pak Jokowi untuk lanjut
3 periode. Dan dihadiri ternyata oleh Bapak Presiden sendiri. Namun sebetulnya beliau secara pribadi mengatakan bahwa beliau tidak mau, ya toh, karena beliau merasa dia adalah taat dengan konstitusi kita. Nah ini bagaimana Pak Denny, menurut Pak Denny? Silakan Pak. Ya, kalau omongan politik itu ya semau-maunya terserah mereka lah. Ya, toh? Dia mau ngomong apa, ya semaunya lah. Tetapi kan begini nih, kita bicara soal normatifnya saja ya. Kalau normatifnya itu kan sudah jelas diatur dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa presiden itu kan 2 kali. Ini juga kita bingung nih, sebagai rakyat kita bingung, ini kok tiba-tiba ada wacana yang lalu tentang 3 periode berusaha untuk ditonjolkan. Dan tampaknya Gayung tidak bersambut, kemudian bicara alternatif lain soal perpanjangan. Tapi masalah perpanjangan itu sendiri kan tidak secara tegas mereka menyatakannya. Tetapi kan seperti yang terakhir kita dengar dari Ketua MPR ya, Ketua MPR bilang bahwa perlu dipikir. Nah, bahasa perlu dipikir itu kan sebetulnya harus ditanyakan langsung aja ke maksudnya apa nih. Dan dia juga sedang memberi klarifikasi ya, tentang apa yang dia maksudkan. Jadi tampaknya Ketua MPR membantah bahwa bukan itu yang dimaksudkan, yang berkembang di sosial media, pendapat yang mengatakan bahwa dia menginginkan seolah-olah bahwa presiden yang diperpanjang. Tetapi iya atau tidak, ya, kalau menurut pendapat saya, iya atau tidak, ya, memang harus dipikirkan. Nah, persoalan dipikirkan itu, apa yang mesti dipikirin sih? Kalau misalnya itu hanya sekedar pancingan bicara kepada publik, lu dipikirin, maksudnya apa nih? Mau nunda pemilu, oke. Kita katakan bahwa mau nunda pemilu. Alasannya apa mau nunda pemilu? Apakah partai-partai politik itu tidak siap? Atau memang ada agenda tertentu untuk ini diulur panjang dengan harapan the government of the day bisa melanjutkan apa yang sudah mereka setting dalam agenda yang belum selesai. Mungkin saja, ya ini asumsi, mungkin saja ada suara dari penguasa bahwa saya sebagai presiden nggak mau seperti yang masa lalu, misalnya. Ya, misalnya begitu. Mungkin saja ada bahasa seperti itu. Apa yang dimaksud dengan nggak mau seperti masa lalu ya? Masa lalu katanya banyak yang mangkrak. Mungkin untuk menyelesaikan supaya tidak menjadi masa lalu, maka ini diusulkan atau ada yang meminta supaya proyek-proyek ini tidak mangkrak, maka dicari alasan untuk bagaimana supaya ini bisa dilanjutkan. Tapi secara konstitusi dia tidak bisa dipilih kembali, lalu dicari cara menunda pemilu sampai kapan? Sampai berapa? Kalau 2024 katakan 3 tahun sampai 2027 misalnya. Apakah dalam tempo 3 tahun itu kemudian proyeknya juga bisa diselesaikan semua? Atau bahkan menjadi benang-benang kusut, menjadi hal-hal yang lebih panjang lagi. Problem-problem tersendiri yang akan datang kalaupun diperpanjang. Artinya, yang ingin saya katakan adalah diperpanjang atau tidak, ya problem bangsa ini akan sama. Mengapa? Karena setting agendanya, ya pemerintahan ini kan nggak jelas. Sebenarnya ini pemerintahan untuk siapa sih sebenarnya? Mari kita periksa. Ya. Ini pemerintahan untuk siapa? Untuk rakyat, untuk negara, atau untuk kelompok tertentu? Atau untuk apa nih? Ya. Yang pasti itu. Ini yang nyata kita lihat, IKN misalnya. Ya. IKN itu kan tidak akan selesai dalam 2 tahun ke depan, 2024. Nggak akan selesai itu. Bahwa kemungkinan untuk mangkrak itu besar. Itu dalam
pikiran saya apa yang akan terjadi. Ini nggak selesai dalam 2 tahun ini IKN itu. Ya, terlalu banyak yang harus ini. Apakah bisa dikebut? Nah, kalaupun diperpanjang sampai kapan? 3 tahun lagi. Artinya dalam konteks kalau sekarang 22 ke 2027, dalam 5 tahun, apa bisa selesai barang itu? Nah, sekarang kalau itu juga mau dipaksakan, lalu sekali lagi pertanyaan dasarnya adalah, ini sebetulnya pemerintahan ini untuk siapa? Kalau kembali ke masa lalu kan orang banyak protes, itu IKN untuk apa sih, untuk apa? Banyak pro dan kontra. Toh? Nah, saya tidak di dalam posisi pro dan kontra, tetapi saya hanya berusaha untuk melihat ya apa nih kira-kira kepentingan mereka ini untuk kalau ini ada bahasa-bahasa isyarat untuk memungkinkan menunda pemilu untuk agenda tertentu. Emang agendanya apa lagi sih? Kalau untuk pemilu itu cuma dengan satu tujuan aja sebetulnya. Ya, dengan keyakinan penuh bahwa mereka akan bisa menyelesaikan kalau diberi waktu. Maka alasan dicari-cari, misalnya ya alasan COVID yang nggak bisa masuk. Alasan apa? Urgensinya apa? Ya tapi ini cuma hiruk-hiruk pikuk politik aja ini. Kadang-kadang bahasa yang tidak penting keluar dari mulut-mulut para petinggi negara ini, itu dimakan langsung, diterkam oleh rakyat ini kan, jadi ramai di sosial media. Sekarang kalau saya asumsikan bahwa semua rakyat ini diam semua, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Kita lakukan aksi bisu misalnya, ya kan? Berhenti 1 hari saja seluruh sosial media tidak bicarakan tentang tingkah laku kekuasaan misalnya. Apa yang akan terjadi? Jadi, ya atau tidak, ya ini memang harus diskrutini terus, harus dikawal. Nah, kalau tidak salah kan beberapa waktu lalu juga KPU pernah membuat statement, tapi saya lupa ya. Tapi kira-kira bahasanya kami tinggal nunggu instruksi nih apa anunya, kelanjutan ke depan. Jadi kita bicara soal kepentingan ini. Kepentingan ini kan banyak. Orang memaki-maki ketua MPR, orang memaki-maki ketua DPD. Ya sebenarnya nggak perlu dimaki-maki juga, mereka-mereka itu didiemin aja. Emang mereka bisa apa juga. Oke, jangan pernah berasumsi bahwa rakyat itu akan diam terus. Ya. Ya, tapi secara ininya secara konstitusi, secara hukum lah gitu ya. Kalau misalkan keinginan ini memang ada dan kemudian akan dilaksanakan secara konstitusi, itu prosedur apa yang harus dilaksanakan, harus dilalui, gitu kan? Karena ini yang bicara bukanlah orang biasa, gitu kan, tapi pimpinan kita. Dia kan ketua MPR, jadi tentunya ucapannya itu dia tidak sembarangan. Mungkin beliau juga sudah mengevaluasi mungkin kondisi-kondisi masyarakat, ada yang mendukung, ada yang tidak. Tapi mungkin beliau mencoba dalam hal ini, ya kalau hal ini keinginan ini menjadi besar, gitu kan, itu prosedur konstitusionalnya apa yang harus dilaksanakan? Karena tidak bisa boleh begitu saja kan, karena harus prosedur hukumnya harus dilalui. Tadi ini apa yang harus dilaksanakan? Iya. Yang pertama kali kan usaha kerja partai-partai untuk saling melobi nih. Kalau mereka kuncinya kan tetap ada, ya. Harus ada sesuatu yang mereka lakukan di gedung Senayan itu. Ya toh? Entah apa bentuknya itu besok itu, kita nggak tahu nih. Ya kan? Ini kan berkaitan dengan begitu banyak kepentingan. Ya, tetapi kan sekali lagi dilihat, ya kan? Ya, mungkin ini juga sekaligus testing water juga mungkin ya, seberapa jauh isu ini menjadi hangat dan berbahaya atau bahkan mungkin bisa mulus berjalan. Ya kan, seperti mereka membuat ngegolkan KUHP ini. Ya kan? Apakah bisa mereka lakukan seperti itu dalam konteks pemilu dan Pilpres ya. Nah, ini kan mereka juga sebetulnya lagi melihat-lihat ini kalau menurut asumsi saya. Ya, cuma persoalannya, loh kok kita punya pejabat negara seperti itu ya? Kok rakyat tuh selalu dites case kayak ini dianggap mainan aja. Kayak lalu apa sih kerja mereka ini sebenarnya? Ya kan? Sebenarnya apa sih mereka ini dia kan bicara soal bangsa, bicara rakyat, bicara negara, bicara pemerintahan, bicara kekuasaan, bicara oligark, bicara menguasai sumber daya, atau apa nih? Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar juga kita sebagai rakyat ini loh, ini
andai kata bahasa itu tidak keluar dari mulut mereka, ya mungkin nggak jadi persoalan kan. Mulus-mulus saja. Tapi mengapa keluar? Ya tentu kan nggak ada asap, nggak apa istilahnya itu kan. nggak ada api, nggak ada asap gitu kan. Asap kalau nggak ada Nanti api, kan ya. ada yang memulai. Ya. Ya, yang untuk uji coba lapangan ini. Ya, tetapi secara demokrasi itu pun nggak bisa dibilang tidak demokrasi dan tidak bisa dibilang demokratis. Artinya ini kekacauan aja sebenarnya. Ya, membuat suasana gaduh. Sekarang kalau normatifnya 2 tahun, ya oke. Kalau memang harus dirubah, mau diperpanjang atau bagaimana, ya teknisnya. Ya lagi-lagi kan mereka harus berkumpul di Senayan itu. Bagaimana merumuskan barang ini supaya bisa goal, kalaupun harus ditunda pemilu. Tapi dasar penundaan pemilu itu apa? Atau memang partai-partai tidak siap? Atau cara berpikir lain, mungkin mereka berpikir, kalau presiden ini diperpanjang, otomatis jabatan kita juga diperpanjang nih sebagai ketua MPR, ketua DPD, ketua DPR. Semua menikmati perpanjangan ini kan? Ya. Artinya, loh, apakah negara, apa pemerintah atau apa namanya itu rakyat ini dianggap apa ini kira-kira? Atau memang bangsa ini belum siap menciptakan kader baru, calon presiden baru? Atau karena ingin menghambat seseorang untuk jadi capres yang dianggap berbahaya? Ini juga sebetulnya masih belum bisa kita. Ya, kalau asumsi pribadi saya bisa saja mengatakan ABC secara tegas, bahkan kasar saya mungkin kalau ngomong ya. Tapi ya saya nggak mau melakukan itu. Kita lihat dulu perkembangannya. Ini arahnya kemana. Jadi kalau bicara soal prosedur tentunya mereka harus berbicara dulu nih di sono ini. Membuat justifikasi apa yang kira-kira memungkinkan ini untuk dimundur. Artinya memperpanjang masa jabatan presiden, yang juga otomatis berarti memperpanjang DPR, memperpanjang DPD, semua. Ya. Nah, tapi ada yang tidak adil nih. Ya kan? Kok kepala daerah diganti begitu aja nih sampai di apa? Sampai digugat-gugat segala macam kan oleh siapa tuh? Oleh cucunya Bung Hatta apa kalau salah kan? Kok kayak kenapa mereka juga tidak di ini kan, kepala-kepala daerah ini gitu. Kenapa diganti dengan itu juga punya persoalan tersendiri toh. Ya, PLT. Ya kan, ya. PLT ini kan. Ya. Nah, PLT aja sekarang kayak DKI misalnya kan sudah menimbulkan pro dan kontra, udah banyak sekali bicara-bicara miring, nyinyir-nyinyir juga masyarakat ini kan. Kok sepertinya PLT apa sih kewenangannya, kok bisa ganti ini ganti itu, banyak juga yang protes kan. Emang batas kewenangan PLT itu apa sih? Apakah boleh dia mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat strategis atau bahkan yang bersifat fundamental bagi sebuah kota? Misalnya gitu kan. Itu juga jadi pertanyaan yang panjang. Jadi nggak tahu kita. Kita lihat dulu lah perkembangannya kayak apa ini sebetulnya. Sebab kalau kita langsung menjustifikasi atau langsung menuduh kepada ya maunya begini, ya secara ilmu sosial ya bisa saja. Kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya C, kalau nggak C ya D. Tapi ya saya sih secara pribadi berharap supaya dan bahkan menghimbau ya kepada penyelenggara ini supaya diremlah sedikit mulutnya gitu loh. Jangan menggunakan media-media sosial ini seperti seolah-olah rakyatnya dikacaukan terus, dipeta kompli terus. Terus gimana lagi ketenangan rakyat sebagai rakyat ini? Wilayah sanctuary saya udah kagak ada nih. Ya kan? Saya butuh ketenangan dalam hidup ini ya kan, kira-kira begitu. Kalaupun harus ada presiden baru misalnya kan. Bagaimana ya gitu. Jadi kalau boleh saya potong, jadi menurut Pak Denny, apakah ucapan dari seorang ketua MPR semacam itu sebetulnya kurang etis ya? Artinya beliau sebagai ketua MPR harusnya mengeluarkan satu statement yang membuat suasana itu malah damai aman gitu karena menjelang mau pemilu, bukan artinya mengeluarkan suatu statement yang justru malah membuat kegaduhan gitu. Meskipun beliau sebetulnya cuma ingin tahu juga mungkin ya, ingin tahu juga apa sih gitu tanggapan daripada masyarakat gitu ya terhadap wacana itu gitu ya. Nah, ada masyarakat yang menanggapinya ucapan ketua MPR itu tidak etis. Artinya sebetulnya ini ada suatu jebakan gitu. Ada menganggap ini suatu jebakan karena sebetulnya presiden itu secara pribadi tidak ingin melanggar konstitusi, tidak ingin. Tetapi di sisi lain, kok kenapa pejabat tinggi negara
yang notabene mereka itu adalah orang-orang yang berkuasa, tentunya harus taat juga kepada konstitusi. Nah, kalau misalkan akan mengadakan perpanjangan, kemudian bahkan adanya 3 periode, itu kan mengambil suatu risiko yang sangat besar. Apalagi kondisi negara kita, negara ekonominya sekarang lagi belum baik ya, masih dalam kondisi perbaikan setelah COVID. Nah, apakah ketua MPR semacam ini menurut Pak Denny ini disayangkan atau tidak apa-apa ucapan ini? Apa perlu ditarik kembali ucapannya gitu? Bagaimana menurut Bapak Denny? Ya, kalau saya terus terang kalau tanya seperti itu, bukan soal ketua MPR-nya sebagai individu saja. Bahkan saya mempertanyakan MPR ini habitat apa sih sebetulnya? Ya kan, kalau mau dilihat lebih jauh gitu loh. Kalau di masa lalu kan jelas MPR itu, walaupun isinya, cara mengisinya, kita masih perlu banyak diskursus lagi ya, yang mana yang baik ya. Bukan MPR di masa lalu, tapi ya paling tidak sebagai sebuah konsepsi ya ada benernya udah di masa lalu. Tapi sekarang MPR sekarang ini apa? Ini body apa nih sebenarnya? Ya, nggak ngerti juga gitu. Nah kemudian ketika ada orang yang diangkat sebagai ketua MPR atau ketua DPD, dia berbicara ini untuk siapa sih sebetulnya? Dia bicara ini representasi rakyat atau diri dia nih? Mewakili kelompok tertentu. Gitu. Jadi ada kekacauan ini sebetulnya di sini. Kalau menurut saya kan, ya kan ini sosiologisnya ini gimana nih anunya apa? Ini bicaranya nih bicara politik ya politik. Tapi kan kalau dibilang tadi katanya ada yang berpandang bahwa ini tidak etis, ya itu bisa saja orang mengatakan bahwa itu tidak etis. Ya kan bisa saja. Ya tentu ada kacamatanya tersendiri, ada kajian sendiri kenapa dibilang tidak etis. Kalau saya mau bersetuju katakan bahwa ketua MPR yang tidak etis atau ketua DPD yang tidak etis, ya itu kita berangkat kepada teori-teori etisnya itu kan. Kenapa dibilang tidak etis? Gitu. Sementara kan etis itu kan ya menurut pandangan orang tidak etisnya begini, artinya awal daripada keinginan itu seharusnya bukan dilontarkan oleh ketua MPR, harusnya dilontarkan oleh mungkin daripada para elemen masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat ya yang menginginkan adanya perpanjangan periode atau perpanjangan masa jabatan presiden, mungkin dari akademisi, dari perguruan-perguruan tinggi setelah menilai kinerja presiden baik, kemudian dari kelompok masyarakat, dari partai politik datang rame-rame ke MPR, kemudian menyampaikan inspirasinya kepada wakil mereka di sana, atau ingin supaya pemerintahan ke depan dilanjutkan, berhubung program-programnya itu kan belum rampung gitu ya. Dan ada kekhawatiran program ini nantinya tidak akan jalan kalau ada pergantian presiden. Nah itu sekira prosedur untuk dilakukan, itu dianggap lebih fair ya. Kemudian ketua MPR menanggapi daripada keinginan aspirasi masyarakat sehingga terlontarlah ucapan. Itu mungkin yang dianggap harus begitu prosedurnya. Tapi ini tidak ada angin, tidak apa, ujuk-ujuk kata orang. Kok tiba-tiba presiden ketua MPR bicara begitu gitu. Tiba-tiba bicara begitu, ini ada apa gitu. Jadi dianggap suatu hal yang kurang etis lah gitu lah. Jadi karena tidak ada tuntutan dari masyarakat yang berbondong-bondong ke gedung MPR untuk meminta supaya MPR pun meninjau konstitusi, kemudian mungkin mengamandemen, merubah kembali. Nah hal itu kalau terjadi ya itu baik secara konstitusi, tapi kalau tiba-tiba MPR sendiri yang tanpa adanya aspirasi masyarakat, gitu. Nah ini jadi persoalan yang dianggap kurang baik gitu. Jadi untuk tata negara kita ke depan gitu. Nah ini bagaimana Pak? Jadi untuk ke depannya ini sebaiknya? Ya, idealnya sih memang begitu ya. Idealnya kalau kita bicara ada aspirasi rakyat. Ya. Nah sekarang kalau kita bicara aspirasi, saya nggak pernah melihat tuh aspirasi rakyat Indonesia itu kayak apa. Serius? Tunjukkan kepada saya aspirasi seperti apa sih? Apakah mobilisasi seperti yang di GBK? Apakah itu bentuk aspirasi juga? Lalu apakah dengan misalnya calon presiden Anies dan Nasdem keliling Indonesia, kemudian orang ramai-ramai berbondong-bondong menyambut itu juga merupakan aspirasi? Atau memang rakyat itu pernah berpikir bahwa Indonesia itu seperti ini? Emang rakyat Indonesia pernah tahu Indonesia itu seperti apa? Kan enggak juga. Nah sekarang apa gunanya partai politik?
Sekarang kalau bicara normatifnya, kalaupun rakyat beraspirasi, dalam bentuk apa aspirasi itu? Rame-rame berbondong, datang ke MPR, DPR, Pak, tolong perpanjang, karena kami menginginkan ibu kota baru. Tolong perpanjang. Apakah itu yang dimaksud dengan aspirasi? Jadi kalau bicara aspirasi ini agak bahaya, kita hati-hati juga ini. Ini dikooptasi kepada seolah-olah agregatnya ini dikooptasi seolah-olah bahwa ini adalah mewakili aspirasi. Orang dikumpulin misalnya di MPR, katanya ada kajian akademis dari ini saya bicara sistem ya, dari beberapa kampus. Dari mana ini jarum tiba-tiba outputnya keluar begini, gitu. Jadi soal aspirasi itu ya kan, ya ini aspirasi yang bagaimana ini Pak, kita harus pertanyakan, ya kan. Kemudian apakah lembaga aspirasi itu ada di sini, gitu. Apa di Senayan itu lembaga aspirasi? Nanti dulu kita harus lihat dulu nih apa konstruksi yang katanya bernegara itu dilihat dulu. Oke, saya rakyat, saya nyalurkan aspirasi saya kemana nih? Ya kan? Saya tidak berpartai, tidak A, tidak B, saya rakyat ini. Ya kan? Saya mau menyalurkan aspirasi saya mana nih? Ya kan? Aspirasi saya sebagai rakyat, misalnya saya akan dapat pekerjaan yang layak, saya dihargai sebagai manusia, ya kan? Kemudian saya ini dilindungi oleh pemerintah yang diperintahkan oleh negara. Kira-kira begitu. Ini modelnya, kanalisasinya seperti apapun kita masih bertanya. Jadi saya pikir ini ulah siapa kita nggak tahu lah. Ya kan? Tetapi bukan tidak mungkin, ya kan? Bukan tidak mungkin ini sudah ada pembicaraan internal mereka sebetulnya untuk tujuan-tujuan tertentu. Cuma kan secara pribadi ya kita bisa berharap ya penyelenggara negara jangan ngomong sembarangan lah gitu. Kalau memang mau pemilu ya udah laksanakan aja. Kalau memang dia amandemen ya udah lakukan amandemen. Model apa? Nah, proses amandemen itu juga nggak bisa secara brutal dilakukan, tiba-tiba dadakan amandemen. Dasarnya apa? Nanti dicari justifikasi lagi. Ini kajian akademis dari kebelakangan yang sudah panjang, dijustifikasi terus. Apa sih? Jadi ya kita harus terus bercuriga sebagai rakyat. Harus terus bercuriga. Maunya apa ini sebenarnya? Kira-kira begitu intinya, Pak. Saya pikir. Jadi, Pak pemirsa, yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Dr. McDenny, bahwa sebetulnya disayangkan sekali seorang pejabat tinggi menyampaikan suatu statement yang ternyata malah membuat suasana makin gaduh gitu. Padahal sebetulnya kita ingin suasana pemilu ini nantinya adalah suasana yang merupakan betul-betul pesta rakyat gitu ya. Karena pemilu ini dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat gitu ya. Sedangkan lembaga-lembaga negara adalah lembaga-lembaga yang diberi kepercayaan oleh rakyat. Bagaimana agar negara ini supaya bisa menjadi negara yang kuat, yang mampu mencerdaskan rakyatnya, mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Tapi tidak membuat hal-hal statement-statement yang sifatnya yang tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan rakyat sekarang. Karena kita lihat bahwa masih banyak kesulitan-kesulitan di masyarakat, mungkin masalah lapangan kerja, masalah kehidupan, pemenuhan konsumsi gizi yang baik. Itu kan terakhir dari Kompas misalkan ada suatu survei bahwa pemenuhan gizi di Indonesia ini termasuk yang buruk. Di Indonesia ini termasuk kelompok yang buruk mengatakan. Jadi hampir 60% katanya. Nah, hal-hal semacam ini kan sebetulnya merupakan masalah-masalah yang langsung diinginkan oleh masyarakat untuk ada perbaikan, bukan suatu hal-hal yang sifatnya yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Jadi untuk statement terakhir mungkin Pak Denny bisa menyampaikan suatu hal, harapannya mungkin kepada para pimpinan-pimpinan di negara kita yang sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 untuk mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa itu supaya tetap ke sana gitu arahnya, tidak melakukan statement yang sifatnya yang justru malah bikin kegaduhan dan membuat suasana yang
kurang sejuk untuk pemilu. Silakan Mas Denny. Ya, saya pikir itu sederhana aja sih mandangnya. Ya, kalau menurut saya ini kan kekacauan ini terjadi kan karena memang konsepsi bernegaranya nggak jelas. Kalau menurut saya. Jadi mereka menghadapi kebingungan mereka sendiri. Ya, nah sekarang ya jujur saja misalnya, ya, sekarang ini kan Indonesia ini bagaimana sih ke depannya? Kayak apa sih? Lalu kalau kita mau ngusung presiden, emang presiden ini mau ngapain sih ke depan ini? Kan nggak jelas. Nah makanya kebingungan itu akhirnya mereka sendiri karena miskin kader juga, kaderisasi bangsa ini gagal, sehingga mencari presiden aja sulit. Ya, mencari capres saja sulit. Ya toh? Ini fakta. Nah, makanya saya pikir lebih baik ya apa yang ada secara normatif sekarang ini lakukan saja, dan para petinggi-petinggi ini yang katanya DPR, DPD atau MPR itu supaya berbahasa tuh direm lah sedikit itu kira-kira ya. Jadi laksanakan saja normatifnya apa yang udah terjadi, karena proses perjalanan bangsa ini memang kita harus mencari pemimpin-pemimpin baru yang terus berganti ya untuk membawa suatu harapan ke depan. Nah kalau dia stuck satu orang figur yang entah apa, mau dianggap dewa atau apa, atau dianggap orang paling baik atau apa, misalnya katakan kalau menganggap bahwa Jokowi ini yang paling baik misalnya, ya ukurannya di mana juga saya juga nggak paham itu, ya kan? Tapi intinya adalah yang saya maksudkan, ya, kebingungan ini jangan lagi terjadi ke depan. Dan supaya tidak terjadi ke depan, pertama mulut mereka supaya batasi, kemudian berpikirlah secara konstruktif, bagaimana kira-kira wajah Indonesia ini ke depan. Apakah tetap akan bertahan dengan sistem seperti ini atau tidak? Karena ada juga yang berpendapat lebih baik kembali ke Undang-Undang 45 yang lama sebelum amandemen. Ada juga yang berpendapat lebih baik sekarang. Ya buktinya kan demokrasi siapapun bisa menjadi calon presiden. Tapi bukan itu persoalannya. Ini negara belum selesai nih secara konsepsi. Ya, bernegara ini belum selesai nih. Belum matang. Nah, tinggal sekarang bagaimana caranya kalau memang harus mencari kematangan bangsa itu diharapkan melalui proses pergantian pemimpin, ya udah itu saja dulu kita lakukan. Nah hanya saja ya, kebingungan mereka ini adalah bagaimana membuat batasan-batasan bahwa ini tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan antara nilai idealismenya terhadap Indonesia ke depan dengan pragmatismenya. Ini menjadi kebingungan mereka sendiri. Tapi untuk sementara ya saya berharap supaya jagalah ngomong itu supaya nggak sembarangan gitu. Kira-kira begitu aja itu saya sarankan kepada teman-teman yang ada sedang berkuasa itu kan. Ya kan, Anda main politik, main apa ya silakan saja, tapi ingat politik itu bukan untuk diri Anda. Ya, Anda bicara rakyat, rakyat yang mana nih? Ya kan, aspirasi model apa? Ada 9 partai, ada berapa partai di parlemen? 9 atau 10? Saya lupa itu. 9. Ya itu kan ada 9 habitat di situ. Nah tinggal ini bagaimana? Apakah mereka cukup menganggap bahwa mereka lah Indonesia? Sehingga yang lain ini diam saja, kemudian mereka hanya melempar isu-isu, kemudian mereka menjalankan agendanya secara terselubung, ya, apa yang mereka inginkan. Nah ini tergantung dari kita. Tapi pesan saya, do not underestimate yang namanya rakyat itu. Jangan pernah, ya kan, dianggap enteng ya, yang namanya rakyat itu. Sebab yang namanya momentum sebuah kekacauan besar itu bukan tidak bisa terjadi begitu. Jadi supaya lebih berhati-hati, saya pikir begitu. Ya kita harapkan, saya berharap supaya ya mari berjalan 2024 ini ya pilih pemimpin baru. Jadi ya, tidak ada agenda-agenda tersembunyi, ketakutan power syndrome atau apapun itu, orang yang nanti kalau tidak berkuasa lagi mungkin, atau mungkin takut bahwa proyek-proyek ke depan ini akan mangkrak atau apa segala macam, takut dilihat bahwa sebagai pemimpin yang buruk atau apa. Saya pikir menyelamatkan siapa sih sebetulnya? MPR, DPR itu mau menyelamatkan siapa? Menyelamatkan bangsa. Yang mana bentuknya penyelamatan bangsa itu seperti apa? Itu harus diskrutini terus. Yang seperti apa sih? Yang dibilang menyelamatkan bangsa itu, bangsa dan negara itu kayak apa tuh? Modelnya tuh harus
harus kita kawal terus ini kayaknya seperti apa. Jadi saya pikir begitu. Itu aja pesan saya supaya berhati-hati. Gitu loh. Kok situasi ini semakin dekat. Orang sekarang butuh bagaimana how to survive from daily life. Ya, gimana cara mereka untuk bertahan hidup dari hari-hari. Jadi jangan terus dijadikan ya setiap orang pegang gadget. Mau caci maki apa semua segala macam yang pro kontra. Masa hidup kita dihabiskan cuma untuk hal-hal seperti itu aja. Setting agenda sebuah bangsa ini bagaimana ke depan itu mesti kita pikirin. Begitu. Saya pikir begitu Pak anunya. Oke. Demikian Pak Pemirsa, terima kasih kepada Pak Denny yang dari apa yang disampaikan ya kita berharap bahwa beliau berharap bahwa sebagai lembaga negara, para pemimpin negara itu seharusnya bisa lebih memikirkan hal-hal yang sifatnya merupakan kepentingan daripada bangsa semua atau rakyat Indonesia. Jadi kita sekarang ini akan menghadapi pemilu, sebaiknya dikurangilah statement-statement yang sifatnya yang tidak membuat suasana itu damai dan aman. Karena kita membutuhkan suasana yang damai aman, sehingga kita bisa melaksanakan pemilu yang sudah dijadwalkan pada tahun 2023 mulainya, supaya itu bisa terlaksana dengan baik, tidak ada lagi dengan kegaduhan politik Pak. Ya 2024 gitu. 2024 nantinya kita bisa melakukan pemilu dengan lebih baik gitu kan. Ya itu harapan. Demikian para pemirsa, dan sampai jumpa pada topik-topik yang lain yang hangat dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hidup kita ini. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu